Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan yang saya hormati, kita berbagi keresahan di sore hari ini dan mudah-mudahan kita juga bisa memberi satu solusi bagi kehidupan kita bernegara, berbangsa yang lebih baik lagi di masa depan. Baik, Tung Susanto tadi sudah menyampaikan dari perspektif semangat kepemudaannya. Nah, perkenankan, izinkan saya berbicara dalam keresahan saya dalam konteks politik hukum di Indonesia saat ini. Teman-teman, ada satu kajian yang pakem di dalam dunia hukum itu. Teori yang sangat populer gitu, soal politik hukum. Apa itu? Di dalam teori itu dijelaskan bahwa konfigurasi politik yang demokratis itu akan menghasilkan produk hukum yang populis, produk hukum yang memenuhi harapan kebutuhan dari masyarakat. Sementara konfigurasi politik yang otoriter itu akan menghasilkan produk hukum yang ortodok, produk hukum yang melayani kekuasaan, bukan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau dibuat dengan kalimat yang berbalik, kira-kira kita bisa menyampaikan bahwa hukum yang ditolak oleh masyarakat, hukum yang banyak diprotes oleh masyarakat, itu bisa menjadi petanda konfigurasi politik yang otoriter. Jadi kalau ada suatu produk undang-undang lalu disahkan DPR dan direspon negatif oleh publik, itu artinya undang-undang ini dilahirkan dari satu sistem yang tidak demokratis, satu sistem yang apa kaitannya saya sampaikan ini teks keresahan kita sore hari ini. Teman-teman, kalau kita refleksikan tahun-tahun yang lalu gitu, kita akan membuka data betapa banyak undang-undang kita yang lahir lalu diprotes besar-besaran oleh rakyat. Saya akan ambil dari 2019 misalkan, ada tema gerakan aktivis yang sangat populer, reformasi di korupsi. Naik ke 2020-2021, protes besar soal cipta kerja. Nah, waktu itu kita sama-sama menggugat bagaimana sebuah undang-undang yang dilahirkan dalam suasana yang demokratis. Ya, ingat survei demokratisasi kita itu selalu diklaim bagus, tapi selalu saja banyak melahirkan undang-undang yang ditolak dan protes besar-besaran. Ternyata kemudian terbukti indeks demokrasi kita turun drastis. Nah, itu resiko yang akan kita tanggung jika kita akan meneruskan satu konfigurasi politik yang tidak demokratis itu. Kita akan memperoleh satu kebijakan yang tidak sebetulnya kita perlukan. Untuk itu, satu konfigurasi politik yang demokratis itu diperlukan bagi kita-kita yang hari ini masih berharap terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik. Ya, kebutuhan kita untuk menghadirkan negara itu agak sulit dipenuhi. Nah, karena itu, teman-teman sekalian, untuk menghadirkan situasi demokratis dalam sebuah negara, tidak ada lain, tidak ada yang bukan, adalah dengan cara menghadirkan pemimpin yang pro terhadap demokratisasi. Pemimpin yang berkomitmen berpihak pada cita-cita reformasi. Bukan pemimpin yang mungkin malah justru bukan menjadi bagian dari gerbong reformasi, atau pemimpin yang justru sama sekali tidak mengenal apa itu komitmen reformasi. Nah, karena itu maka memilih pemimpin menurut saya haruslah didasarkan pada rekam jejak dan rekam jejaknya pada komitmen terhadap demokratisasi itu. 2024 menjadi penentu bagi keberlangsungan kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Karena itu sekali lagi, bagi saya memilih
dipimpin atau memilih pemimpin yang pro terhadap demokratisasi, pemimpin yang berpihak pada proses reformasi, itu menjadi keniscayaan. Sekali lagi 2024 maka tidak ada pilihan yang lain bagi kita kecuali kita kemudian bersikap memilih untuk mengembalikan jalur kekuasaan ini, mengembalikan langkah kebijakan ini kepada kebijakan yang sudah kita sepakati bersama-sama secara konstitusional ataupun kebijakan yang sudah kita konsensus yang sudah kita sepakati bersama-sama ketika kita menggulirkan semangat reformasi. Merdeka.